dia telepon temennya, dia kan dokter spesial anak. Terus dia bilang gini, anaknya tadi jatuh gini, kan ininya mentol besar gitu, Mem. Terus aku bilang, iya, pikiran dah nggak fokus dah aku. Iya. Kami Jumat, Sabtu, Minggu. Terus habis itu ya gitu. Dia telepon, ya udah dia marah besar, aku udah diem. Sampai aku sujud di kakinya, aku minta maaf. Aku beneran, aku bener minta maaf, aku teledor, aku bilang gitu. Soalnya aku tadi pudong, aku nggak tahu kalau bayi itu jam. Jadi dia itu jatuh ke bawah. Terus habis itu bener-bener terus dia marah lah, dia jongkokin aku ke pintu. Tapi aku nggak melawan sama sekali. Aku dia marah, dia jongkokin aku ke pintu. Ya udah nggak apa-apa. Terus kejadian kecelakaan itu dia di rumah sakit anaknya? Enggak, dia enggak. Soalnya habis itu anaknya itu nangis. Tapi terus aku gendong. Bener dianya di sini ada birunya kan. Soalnya kan aku harus ngomong. Terus dia lihat sendiri di kamera kan. Sampai kayak gini. Ya udah aku minta maaf, aku bilang gitu. Terus sekarang terserah mau gimana, aku kan bilang gitu kan. Kamu mau minter atau gimana pun saya terima, aku kan bilang gitu. Dianya nggak bisa ngomong apa-apa. Terus nanti aku tunggu sinsang dulu gimana kan bilang gitu. Kalau ada apa-apa aku bisa booking kamu. Aku takutnya ndek situ. Aku takutnya dia bilangnya mau booking kan. Waduh, ini urusan sama polisi ya, aku kan bilang gitu. Terus gimana ya, terus nenekku datang, terus aku kan nangis kan, nenekku kan sama aku dekat, terus nek ini gimana, ngomong gimana, nggak apa-apa jaga bayi itu kayak gitulah, lo nggak apa-apa gimana, perasaanku aku tetap takut, aku kan bilang gitu, aku trauma, aku takut, terus nggak apa-apa, terus nenekku doa kayak doa apa gitu, nggak tahu kan, terus supaya ngaji kamu luluh hatinya, terus ya udahlah. Nggak apa-apa, ini bayinya nggak apa-apa. Terus sampai sekarang ya nggak apa-apa, Miss, bayinya tuh nggak apa-apa, makan juga biasa. Cuman kan ininya ya, dia orang jatuh ya pasti ya, apalagi bayi itu mengkhawatirkan. Terus sekarang kekhawatiranmu apa? Kekhawatiranku itu gini, dia itu bilangnya gini, kalau sampai kamu pulang ke Indonesia, kamu nggak bakalan bisa balik lagi ke Hong Kong. Soalnya gimana? Soalnya aku pernah ada tanda tangan 3 masalah. Tapi letter. Oke, terus pertama itu masalahnya aku salah menaruh panci, padahal itu bayi kan masih kecil kan. Ini kan meja makan, bayinya di sini kan. Terus aku menaruh kayak seperti bubur bayi ya, tak taruh di sini. Padahal bayi itu nggak bisa ngerayuk kan. Wajib ini kan ngerayuk. Keduanya aku salah bikin sup, katanya kurang masak. Oke, ketiganya itu kemarin itu itu loh, lupa mencabut aku ngerebus air tapi airnya tinggal les dari 10 lah. Aku lupa nggak cabut, itu tanda tangan 3. Sebenarnya kalau semua dengarkan ya, kalau kalian mendapat warning letter itu bukan karena kamu tidak bisa masuk lagi sini. Kalau kalian sudah mendapatkan 3 warning letter, aku bisa keluarin kalian tanpa ngasih gaji kalian, tanpa notis. Majikanku juga bilang gitu. Iya, jadi bukan masalah di imigrasinya. Kalau kamu pulang Indonesia kan beda lagi. Di imigrasi mungkin ada pertanyaan, tapi kalau backlist total tidak. Jadi sekarang kamu lebih hati-hati aja dulu. Karena apa? Pertama, kalau dia sudah ngasih kamu 3 warning ini, dan terakhir adalah anaknya jatuh, jadi kalau hari ini kamu dikeluarkan, kamu tidak bisa menuntut one month notice gaji. Jadi kamu cuma dapat gajimu, annual leave-mu, ya udah itu aja sama tiketmu. Annual leave yang gimana? Liburan tahunan. Kamu berhak liburan tahunan, gajimu, tiket dan uang perjalanan 100. Tapi kamu tidak berhak menuntut uang pemberitahuan notis bulan ke depan itu. Biasanya langsung dipecat kan uang gajimu plus uang notis.
Ayo tawa. Mungkin. Ya wah. Oh gitu. Jadi karena dia sudah 3 kali warning dan kamu tanda tangan. Kalau kamu nggak tanda tangan nggak apa-apa. Berarti kamu nggak setuju. Tapi kalau sudah tanda tangan, ya kamu sudah setuju. Jadi 3 warning letter ini, aku kan nggak tahu konsekuensinya sampai kayak gitu. Karena itulah, padahal saya di YouTube sudah mengatakan berkali-kali jangan tanda tangan kalau kalian nggak paham. Karena setiap kali tanda tangan ada konsekuensinya. Pertama, kedua, ketiga. Sekarang saya tidak suka kamu langsung keluar. Kamu tidak mendapatkan uang notis itu. Tapi kamu berhak gaji. Gaji 1 bulan? Bukan gajimu. Gaji yang beberapa hari itu. Oh gitu. Bukan gaji yang 1 bulan. Karena 1 bulan itu sudah dimakan, dicaplok sama warning letter itu mau. Oh. Makanya jangan tanda tangan warning letter. Karena warning letter itu iso nyaplok gajimu 1 bulan. Paham nggak? Iya. Pinternya orang sini ya. Paham nggak? Soalnya majikanku kan lawyer. Kayak saya melakukan perusahaan ini, dikasih 1 kali surat, saya tanda tangan. 2 kali surat, tanda tangan. 3 kali surat, tanda tangan. Nah, kalau hari ini saya suruh keluar dari perusahaan ini, sama dengan kalian. Kalau hari ini aku disuruh keluar sama perusahaan sini, hari ini, mereka cuma memberikan gaji yang saya kerjakan beberapa hari itu, dan liburan tahunan saya bedanya nggak dapat tiket, kamu dapat tiket, saya harus pergi. Nah, beda kalau saya tidak melakukan kesalahan, saya hari ini dikeluarkan. Nah, saya dapat gaji bulanan saya dan 1 bulan notis karena saya dikeluarkan hari itu juga. Begitu juga dengan kamu. Kalau kamu tidak ada 3 surat warning letter ini, kamu dapat gaji double, anggap aja gaji double. Gajimu asli plus gaji 1 bulan notis. Ngerti nggak? Oh, berarti 2 bulan gaji. 2 bulan gaji bisa dibilang gitu. Tapi sing saulan ndak mesti dicaplok kalau warning letter. Jadi warning lettermu itu hati-hati. Karena aku selalu bilang, kalau kamu dapat warning letter, kamu bisa dikeluarkan tanpa gaji. Jadi mentok saulan tok. Karena warning letter itu sangat berbahaya sekali dan aku wes wanti-wanti. Jangan tanda tangan, ada konsekuensinya. Ngerti nggak? Paham. Jadi ceritamu yang dari awal sampai akhir karena majikan hamil, karena dia sifat berubah atau apa, kan tidak terbukti. Aku percaya. Tapi apakah orang di luar sana percaya dengan omonganmu? Kenapa saya percaya? Karena saya tahu kalian tuh menderita banget, kalian tuh susah banget, tapi tidak ada satupun yang ngertiin kalian. Bener. Aku tuh ngerti, aku itu kenapa aku bukannya aku tuh gimana ya? Aku tuh bukan bela kalian, tapi karena aku memang tahu perasaan kalian. Kalian saat ada masalah dilolong nih sampai motornya melotot, nggak ada yang tahu perasaan kalian. Perasaan juga tisu bayar ya tisu. Ngarang ah. Rene wis konsultasi yo kok tisu. $1. $1. Paham nggak? Jadi aku tuh kenapa sih aku lebih ke kalian? Kenapa sih aku lebih fokus ke mental kalian? Karena kalian tuh nggak ono, Mbak. Nggak ono sih memahami kalian. Sing jarene buka aib lah, sing katanya lemah lah, sing kalian goblok lah, bukan. Karena tidak ada orang yang di posisimu, jadi mereka pinter lah ngomong dok. Orang-orang di luar itu pinter menghakimi kalian. Tapi yang tahu kan kalian. Tapi misalkan ya, kalau aku bisa finish kontrak itu maksudnya itu warning letter hangus kan? Iya, hangus di dia. Kamu harus cari majikan lain, jangan iya, hangus di dia. Hangus di dia. Jadi kamu mau nggak mau harus finish kan? Minta maaf, finish kan. Kalau kamu nggak finish, warning letter itu bisa dikirim ke imigrasi. Iya, dia bilang juga gitu. Iya. Mau aku kirim ke, jadinya kamu kalau ini tak kirim ke imigrasi, kamu udah nggak bisa kembali lagi ke Hongkong. Enggak. Gitu. Karena Dianya warning letter gitu. sekali lagi, warning letter kalau kamu melakukan perjalanan sampai finish, mengatakan bahwa membuktikan bahwa kamu itu bisa. Masih Karena iya, kamu pasti bisa, nggak ada masalah. Yang penting kamu kuat sampai finish saja. Yang penting kamu kuat sampai finish. Jadi upload loh Mbak 1 tahun, tapi dikuat-kuat no karena ekonomi di Indonesia. Ini 1 tahun lebih kan? 1 tahun masih perjalanan aku 1 tahun. Februari besok itu udah 3 tahun. Nah, makanya 1 tahun lebih lah. Kalau visa itu biasanya diurus kurang berapa bulan ya, Miss? Extend visa atau renew? Extend 2 bulan sebelumnya. 2 bulan sebelumnya. Jadi kamu harus kuat lah. Dan lebih berhati-hati lagi karena majikan di Hong Kong itu mereka mungkin sudah siap-siap cari caca baru. Kamu tahu. Tapi kalau memang iya ya udah pulang Indonesia, antara cari aku. Kalau memang itu
pada akhirnya terjadi di interminate ya udah. Saya udah ada pikiran saya udah kayak gimana yo. Aku udah beberapa kali minta pulang soalnya. Gini Mbak, karena auramu pengen pulang, makanya majikan nggak. Paham nggak?